Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sebanyak 397 lapangan padel yang beroperasi di wilayah Jakarta. Pemerintah Provinsi, Pemprov, DKI Jakarta tengah melakukan pendalaman terkait legalitas seluruh fasilitas olahraga tersebut, termasuk memastikan kelengkapan perizinannya. Pramono menyampaikan, pendataan dilakukan untuk mengetahui berapa jumlah lapangan padel yang telah mengantongi izin resmi dan mana yang belum memenuhi ketentuan administrasi maupun tata ruang. Ujar Pramono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, pada hari ini pemerintah DKI Jakarta mengadakan rapat terbatas secara khusus untuk 3 hal. Yang pertama berkaitan dengan penertiban lapangan-lapangan padel yang ada di Jakarta. Yang kedua adalah penataan pedestrian di jalan-jalan utama. Yang ketiga adalah revitalisasi anjungan Jakarta yang ada di Taman Mini. Saya akan memulai yang pertama. Untuk lapangan padel sudah diputuskan perizinan baru untuk pembangunan atau lapangan padel tidak diperbolehkan di zona perumahan. Semuanya harus di zona komersial untuk yang baru. Yang berikutnya adalah bangunan atau lapangan padel yang tidak memiliki PBG dilakukan penghentian kegiatan, pembongkaran dan pencabutan izin usaha. Karena kami menengarai bahwa ada, nanti angkanya akan dipastikan oleh Citata, lapangan padel yang tidak memiliki izin ataupun tidak memiliki PBG. Yang berikutnya adalah lapangan padel yang sudah memiliki PBG tetapi berada di tempat perumahan. Maka saya memutuskan dan meminta kepada wali kota, jajaran terkait, camat dan sebagainya untuk mengadakan negosiasi dengan warga dan memberikan batas waktu maksimum boleh digunakan oleh pengelola lapangan padel tersebut, tidak boleh lebih dari jam 8 malam. Sehingga untuk semua lapangan padel yang ada di perumahan maksimum, walaupun sudah mendapatkan izin PBG, maksimum jam 8 malam. Dan kemudian kalau lapangan padel itu menimbulkan kebisingan karena bola memantul, teriakan yang kemudian mengganggu masyarakat, maka lapangan padel seperti itu yang ada di perumahan wajib untuk membuat kedap suara dan juga pantulan bolanya tidak boleh mengganggu masyarakat yang ada. Yang berikutnya, bagi lapangan padel yang berada di aset yang dimiliki oleh Pemda DKI Jakarta di ruang terbuka hijau, kami tidak mengizinkan untuk dilanjutkan. Sehingga dengan demikian semua aset untuk ruang terbuka hijau tetap dibangun untuk ruang terbuka hijau. Yang berikutnya, yang paling penting adalah untuk pembangunan lapangan padel berikutnya yang baru harus mendapatkan persetujuan izin teknis awal dari Dinas Pemuda dan Olahraga, supaya ini menjadi acuan, sehingga dengan demikian tidak serta-merta semua orang yang pengen bangun lapangan padel itu bisa membangun lapangan padel di Jakarta. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang berikutnya adalah hal yang berkaitan dengan pedestrian. Kami meminta kepada jajaran Satpol PP untuk melakukan penertiban kepada PKL, apakah itu PKL liar maupun binaan, termasuk ojol, untuk tidak sembarangan memarkir kendaraan ataupun dagangannya di tempat-tempat yang akan ditata oleh pemerintah DKI Jakarta. Beberapa jalan-jalan utama sebagai contoh yang sekarang ini akan kami tata, salah satunya adalah di Rasuna Said. Maka saya meminta kepada seluruh jajaran yang ada untuk melakukan penertiban ini. Dan saya juga bersyukur mengucapkan terima kasih kepada Bina Marga bahwa monorail yang berjumlah 109
sekarang ini per hari Sabtu kemarin semuanya sudah terpotong dan dirapikan. Kita akan memulai untuk pembangunan monorail tadi, mulai untuk pedestrian, selokan, taman, dan sebagainya. Mudah-mudahan bulan Juni saya sudah memberikan target untuk monorail ini bisa diselesaikan. Sedangkan untuk anjungan Jakarta di Taman Mini, dalam rangka menyambut 500 tahun Jakarta, kami menyetujui untuk melakukan revitalisasi menggunakan dana KLB. Nilainya adalah alokasi yang pertama 25 miliar, nanti tahun depan berikutnya akan diberikan alokasi kurang lebih angka yang sama 25 miliar. Semuanya adalah dana dari KLB sehingga tidak menggunakan APBD. Demikian yang ingin kami sampaikan, mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Saya Yogi Pak dari CNN, mau nanya soal padel. Kalau di Jakarta sendiri berapa sih total lapangan padel saat ini? Dan yang kedua soal yang di Pulau Mas Pak, kan itu di Itun, warga undang yang menggugat wali kotanya, itu tindak lanjutnya seperti apa Pak? Terima kasih. Jadi jumlah padel yang ada di Jakarta sekarang ini 397 lapangan padel. Kami sedang mendalami berapa dari 397 tadi yang mempunyai izin atau tidak. Tentunya kami akan melakukan penertiban seperti yang kami sampaikan. Untuk kasus yang di Jakarta Timur, kami sedang pelajari. Pak Gub, saya Ruby dari Kompas.com, Kak, mau tanya. Tadi di depan ada warga dari Pulau Mas sengaja datang pengen ketemu Bapak, dan dia memang ngotot ingin ditutup aja padelnya, tidak ada kompromi. Yang kedua Pak, tadi Bapak bilang kalau kawasan hijau nggak ada lagi lapangan padel, sedangkan Bapak berencana untuk membuat lapangan padel di Taman Bendera Pusaka. Berarti kelanjutannya seperti apa? Terima kasih. Taman padel di Taman Bendera Pusaka berjumlah 1 biji. Dan itu taman padel yang digratiskan untuk masyarakat. Sehingga itu berbeda, karena memang itu di dalam taman dan itu di tempat komersial, kami izinkan untuk itu. Sedangkan untuk yang tadi, kami sedang mempelajari untuk itu. Ada lagi? Cukup? Saya juga dari Antara, Pak, mau nanya itu. Amo atau Livi? Nama saya sebenarnya Livia, tapi dipanggil Amo. Kan tadi Bapak bilang katanya yang di Rasuna Said itu sudah selesai ya. Nah, terus kalau misalnya yang di Senayan sendiri itu akan dilanjutkan setelah semuanya yang di Rasuna Said selesai atau seperti apa, Pak? Kita lagi konsentrasi untuk menyelesaikan yang di Rasuna Said. Senayan nanti kami pelajari ya. Tapi yang Rasuna Said segera kita selesaikan sampai dengan mudah-mudahan bulan Juni, tanggal 22 Juni itu pas 499 tahun Jakarta sudah selesai semuanya, wajah Rasuna Said sudah berbeda. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum. Terakhir. Bapak izin Bapak, saya jadi dari Kumparan, mau bertanya soal ini Pak, perizinan padel itu sebenarnya kenapa bisa banyak yang lolos perizinannya, itu sebenarnya seperti apa Pak? Yang maksudnya di pemukiman penduduk Pak. Terus kalau dari laporan warga sebenarnya bentuk gangguan yang paling banyak itu laporannya terkait kebisingan, parkir liar, atau memang karena operasionalnya hingga larut malam seperti itu Pak. Jadi memang ada 3 yang dikeluhkan warga yang sudah didata. Yang pertama adalah parkir. Parkir ini begitu, kan mohon maaf, pemain padel ini rata-rata kan orang yang memang punya kemampuan untuk mengendarai mobilnya sendiri. Dan mereka parkirnya seringkali di tempat perumahan karena tidak ada lokasi parkir sehingga parkirnya sembarangan. Itu sangat mengganggu warga. Maka yang seperti itu juga akan kita tertibkan. Yang kedua adalah Jangan lupa subscribe ya.